Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan, karena atas berkatnya kita bisa mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat berserta salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang masa. Pemirsa Bina TV Lembang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak sih kita berpikir kalau misalnya Idul Adha itu terkadang lebih sepi daripada Idul Fitri? Mungkin ini jawabannya, karena berkorban itu lebih sulit daripada memaafkan. Apakah benar begitu? Nah, mari kita cek lebih lanjut. Sebelumnya kita bahas dulu nih, dalam Idul Adha ini ada yang namanya kurban, itu menyembelih hewan sembelihan, bisa sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Arti kurban secara bahasa berasal dari kata qaribun yang artinya dekat. Berarti jika kita melaksanakan ibadah kurban, pastinya hati kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita lanjut bahas nih, kenapa sih bisa berkorban itu lebih sulit daripada memaafkan? Karena pada peristiwa yang melatar belakangi hadirnya ibadah kurban ini, banyak sekali pemirsa sekalian yang kita bisa ambil hikmahnya. Peristiwa kurban ini diambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Pada masa itu, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sungguh sebagai manusia biasa, ini merupakan ujian yang sangat berat. Ini tuh sengaja kayak kita diberi pilihan, mana yang lebih kita cintai, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah kehidupan duniawi. Setelah mengetahui hal tersebut, yang luar biasanya nih, pemirsa sekalian, Nabi Ismail rela untuk dirinya dikorbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail berkata, "Tidak apa-apa ayahku, jika inilah hal yang diberitakan kepadamu olehnya." Nah, karena pengorbanan yang sangat besar tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail yang ingin disembelih itu dengan hewan kurban, sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena pengorbanan hatinya yang sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari, apa sih yang kita bisa ambil hikmah dari peristiwa kurban ini? Yang pertama, kita bisa mengorbankan ego kita untuk memaafkan. Yang kedua, kita bisa berjuang ataupun berkorban waktu demi mencapai cita-cita kita. Dan yang lainnya, kita bisa berkorban untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Wah, Masya Allah pemirsa sekalian, ternyata kalau misalkan kita sedang berkorban, berarti kita juga sudah bisa memaafkan. Maka dari itu, sebagai pertanyaan penutup untuk kita renungi, apa sih yang kita telah korbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja bukti-bukti yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba kita yang taat? Maka dari itu, marilah kita terus berkorban dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan seluruh alam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan muncul dari saya. Saya minta diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.